dari nafsu ini mengalir dalam bentuk respon, hambatannya, fujur. Dari sini muncul amalan disebut dengan su. Pelan. Setan masuk lewat sini. Misal digoda. Ya. Apapun godaannya, tadi marah misalnya kan, nggak bisa dikendalikan. Maka mulai merambat nih, ya, pada elemen tubuh kita. Ada yang lewat mata, ada yang ke lisan, tiba-tiba marah-marah, mencela, ada yang ke tangan, sampai ke ujung kaki. Apapun jenisnya. Bisa masuk lewat sombong. Masya Allah, sombong masuk ke muka, nggak mau lihat, kan? Sombong masuk ke tangan, mulai begini, ya. Sombong masuk ke kaki, tinggalin aja. Ya, dalam hal-hal yang tidak wajar sifatnya. Banyak. Ya. Ada dengki, ada macam-macam, pokoknya masuk dia ke sini. Ya. Saat dia masuk ke sini, nanti kita kenali penyakitnya. Maka hadir rambatannya masuk ke sini. Kalau kemudian jadi bentuk perilaku, jadi sikap, mukul, tendang, mencela, maka itu berubah namanya dari fujur menjadi su. Ya. Pelan-pelan. Quran surah ke-4 ayat ke-17. Quran surah 4 contohnya ayat 17. Ini teorinya tadi di Quran surah ke-12 ayat 53. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Quran surah 12 ayat 53. Sungguh nafsu itu akan selalu mengarahkan pada perbuatan yang buruk. Su. Jadi bentuk perbuatan. Pelan-pelan. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah adalah ketika seseorang mengerjakan perbuatan buruk, su. Mencela, dia salah, dia mau taubat. Fokus. Memukul, dia salah, dia mau tobat. Perbuatan buruknya sebelum tobat disebut dengan su. Kalau banyak disebut dengan sayyiat namanya. Sayyiat. Di ayat ke-18 sayyiat. Jadi maaf, setan itu bahayanya adalah dia masuk ke dalam, memberikan waswas ke dalam relung nafsu yang bisa melahirkan perbuatan-perbuatan buruk yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jelas dulu sampai sini? Pelan-pelan. Kita belum sebutkan jenis setannya dan bagaimana cara mengatasinya. Karena nanti Rasul itu sangat detail sekali, sangat detail. Mengatasi marah, caranya dari mulai duduk, dari berdiri duduk, dari berlari berhenti, sampai dengan wudu, sampai dengan menahan supaya tidak muncul perbuatan ini. Nanti detail sekali. Tapi konsepnya Anda kenali dulu ini. Paham? Jelas insyaallah? Baik. Nah, sekarang yuk kita hadirkan suasana di hati kita saat berbuat salah. Kalau kondisi hatinya masih normal, dan dia bisa mengatasi gejolak-gejolak ini, paham tentang cara kerja setan ini, ya, begitu masuk ke dalam dirinya sudah merasakan nih, oh ada amarah datang, ini setan. Lalu dia tahu ilmunya, ini cara mengendalikannya. Maka orang-orang yang punya ilmu dan mengetahui gejala-gejala ini, maka keadaan dirinya akan cenderung lebih tenang karena mampu mencegah berbagai sifat-sifat buruk ini dan godaan yang tidak bagus datang pada dirinya. Cenderung tenang dia. Mau marah, tahu ini pasti setan. Untuk apa saya marah? Hanya melahirkan respon yang tidak baik. Saya celak dia, dia celak saya. Saya malah darah tinggi, dia mungkin tidak begitu. Gak ada manfaatnya untuk saya. Dia tekan itu, dia keluarkan ilmunya, maka keadaan yang demikian membuat dia lebih tenang, nyaman. Dia marah, tiba-tiba orang ini senyum, tenang saja. Dia mencela, ini memberikan kalimat yang baik. Orang-orang seperti ini, maka keadaan nafasnya tadi, jiwanya, itu disebutkan oleh Quran akan cenderung lebih tenang. Disebut dengan mutmainnah. Mutmainnah. Bahkan kalau mampu dipertahankan sampai meninggal, ini meninggalnya pun akan tenang. Setan ya, tidak punya kemampuan untuk menggoda. Dia mau goda tapi nggak bisa. Sampai tenang aja, mau meninggal tenang, wajahnya enak, bahkan mengucapkan kalimat tauhidnya enak. La ilaha illallah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tadi yang di Quran surah 91 ayat 7 tadi,
Ya, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia yang disempurnakan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada yang terkuasai oleh yang fujur, ada yang takwa. Kalau Anda bisa menekan yang ini, maka muncul sifat yang ini, nafsul mutmainnah. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Sampai meninggal akan dijamin tenang. Tapi kalau nggak dipelajari ilmunya atau sedikit-sedikit sering terganggu, maka ini yang seringkali melahirkan kegelisahan. Kalau masih normal, maaf ya, kalau masih normal, kadang salah, kan? Kadang benar lagi, minimal kata Al-Quran, itu akan ada perasaan suka mencela, menyesali dirinya. Quran surah 75 ayat yang kedua. Quran surah 75 ayat 2. Jadi kadang ini dikuasai oleh setan. Ya, tiba-tiba datang amarah, gitu kan? Masalahnya di kantor yang dimarahin orang rumah, apa salahnya? Nyampe ke rumah pintu dibanting, masya Allah, kan sepatu dilempar, anak-anak udah nunggu 8 jam, abi, diam kamu, apa salah mereka gitu kan? Dan jauh-jauh kadang-kadang nyiapin karya, kadang pengen cerita, antum punya masalah di kantor, yang dimarahi orang rumah, apa salah mereka? Zalim antum di situ. Masya Allah, sampai ke rumah, tapi tiba-tiba beberapa menit kemudian, salah saya Allah. Kok saya bisa marah ya? Kok kepada mereka marahnya, bukan pada tempatnya gitu. Masya Allah. Jadi ada nanti kondisi-kondisi dalam jiwa kita yang kadang berbuat salah, tapi kita menyesali itu. Kenapa tadi saya marah? Kenapa tadi saya mencela dia? Ya Allah, salah saya. Kenapa saya mengumpat barusan? Pasti, kalau Quran sudah sebutkan, saya berikan rumus tafsirnya ya. Kalau di Quran disebutkan sifat tanpa merinci kepada orang, kapan kejadiannya, itu tandanya setiap manusia punya potensi untuk bisa mengalami itu. Saya punya keyakinan, setiap kita pernah mengalami itu. Ini. Baik. Jadi, pilihannya hanya ada dua. Apakah kita ingin mendapatkan suasana tenang ini, sehingga tidak banyak menyesali perbuatan kita, sibuk menyesal, lupa beramal pada akhirnya. Atau yang kedua, kita sibuk menyesali diri sendiri, tapi tidak ada usaha untuk berubah. Bahkan yang paling fatal nanti, nafsu menguasai dirinya, sampai muncul pada kondisi yang ketiga. Itu tertutup keadaan dirinya, bahkan diistilahkan dengan nafsul mayyitah. Ada istilah maridah, ada istilah mayyitah. Ya, ada terambil dari Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat yang ke-10. Posisi paling kanan di pertengahan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada orang yang hatinya, kalbunya kemudian sakit, banyak dikuasai nafsu, ya, karena itulah kemudian, mohon maaf, dia sudah tidak peka lagi. Ya, mendengar azan, bukan cuma nggak mau sholat, Pak, marah-marah. Ada yang gitu, dengar azan marah, padahal muslim dan mengaku beriman. Ya, Pak, tolong Pak, jangan suaranya jangan kenceng-kenceng di masjid ya. Masya Allah, kan? Padahal dia beriman, mengaku beriman, harusnya bersyukur. Ini masjid, ini rumahnya, dan Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada dia, mic-nya juga kesini mengarahnya, gitu kan? Ya, ketika dia mau sholat gampang, gak usah pasang alarm. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang demikian. Ada yang menghadapi puasa, sudah gak enak perasaan. Orang nunggu-nunggu, dia sudah gak enak. Kapan puasa? Insya Allah sebulan lagi. Ah, kok cepat amat ya? Masya Allah. Lain kondisinya, gitu kan? Yang normal tidak. Alhamdulillah ya Allah. Kalau bisa Ramadan lebih cepat lebih baik. Ini lain. Ya.